nasi goreng. Lu nggak berubah jadi ini ayam ada cekernya. Namanya istri solehah bu, orang sumudon bu, gak sumudon langsung. Ini suami saya kok sakti amat ya. Ngomongnya begitu. Alhamdulillah. Siapa yang berpuasa Ramadan kemarin 1 bulan penuh 2930 oke. Karena Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya dari Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosanya kecuali dosa yang berhubungan dengan manusia. Kalau dosa yang berhubungan dengan manusia maka ada halal di maafan sholat karepmu orang karepmu dikecat malaikat rasa no dhewe poso karepmu orang karepmu dianjut malaikat rasa no dhewe. Tebak-tebakan bu ning masjid karepmu orang mau dibuk malaikat rasa no dewe. Siapa yang meninggalkan 1 hari puasa di bulan Ramadan, seandainya dia itu meninggalkannya karena ingkar, tidak percaya bahwa puasa itu wajib, maka hukumnya kafir. Apa pak? Apa bu? Kafir. Siapa yang tidak percaya kewajiban puasa, maka orang tersebut kalau dia tidak percaya maka hukumnya kafir. Seandainya meninggalkan 1 hari puasa Ramadan karena males-malesan, bukan karena menstruasi, bukan karena tua, bukan karena sakit, bukan karena perjalanan, maka seandainya dia pondok 1 tahun pun tidak mencukupi. Jelas pak? Jelas bu? Jelas pak? Jelas bu? Nah, jadi puasa Ramadan bisa melebur, menghapus dosa-dosa kita, tetapi bukan dosa sesama manusia. Nanti di akhir acara setelah saya berdoa, maka dengan tulus, dengan penuh kerendahan hati, saling bermaaf-maafan, saling bersalam-salaman. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afsus salam. Yang pertama, supaya kita terjadi kedamaian, terjadi kemaslahatan, terjadi keberkahan, maka kita selalu mengucapkan salam. Bagaimana pak ucapannya salam pak? Assalamualaikum, assalamualaikum, ya akhi, ya ukhti. Salam. Kalau yang jawab assalamualaikum, maka yang jawab waalaikumsalam. Kalau yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Nah coba sini pakai ya pak ya, karena salam ada 3 pak. Memang ngaji itu yang penting itu 3. Yang pertama lendetan loh penting. Nah sudah dapat semuanya kan, panitianya pinter nih Mas Gani. Yang kedua yang paling penting dalam pengajian itu badokan. Nah sudah dapat semuanya kan, jumlahnya 3 tadi. Nah ibu-ibu biasanya begitu ngitung cuma telur, bawa tasnya gede, disimpen jatuh tas, gue mulai untuk pintu kayak mau anak sing turu. Nah bapak-bapak
yang penting habis di tempat an-nadhafatu minal iman. Yang pertama Abdus Salam, sebarluaskan salam. Coba praktek. Saya yang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seumpama jamaah sekalian keluar piknik semuanya nggak ada di rumah, ucapan salamnya gimana? Orang ngerti. Wong RW 5 orang ngerti. Kalau sekeluarga nggak ada di rumah, piknik atau main ke rumah saudara atau mudik ke kampung halaman, ternyata masuk rumah, salamnya gimana? Pengen tahu apa? Tahu aja mau tahu banget? Awas, kalau misalnya kita satu anggota keluarga keluar dari rumah, kemudian kembali ke rumah, jangan salam yang sama, salamnya ini. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Hafal Pak? Nah iya Bapak itu. Saya ulangi, kalau keluarga besar keluar dari rumah, kemudian nggak ada satu orang pun kembali ke rumah, apa Bu? Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Nah, ada hubungan tadi lewat keunikan. Salamnya di mana? Ora paluneh, lengkap RW 5. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minina wal antumul mutaqaddimun wa nahnu insyaallah ta'ala bikumul. Jadi yang pertama untuk mempertahankan keberkahan Ramadan, pertama sebarkan assalamualaikum, bersalaman. Siapa yang mengucapkan salam kemudian bersalaman, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebelum tangan itu terlepas antar satu sama lainnya. Tapi ya delok-delok Pak, dengan pun sepuh. Kalau dengan lawan jenis mbak-mbaknya yang masih perawan, cantik-cantik, semok-semok, mantul-mantul begitu, ya jangan, beda. Jangan, jangan. Kalau sejenis tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tua dengan masih kecil tidak masalah. Nah ini kesempatan juga kesempitan. Cari nih, mama muda. Pertama Bapak, untuk mempertahankan yang namanya keberkahan Ramadan, yang pertama adalah menyebarluaskan salam. Ketika ketemu assalamu alaikum. Ketika rumah kosong assalamu alaina wa ala ibadillahi shol. Ketika lewat kuburan assalamualaikum ya ahlal. Yang kedua, supaya keberkahan Ramadan terasa, sehingga 11 bulan nanti kita bisa menjalannya dengan baik, yaitu qiraatul Quran. Apa jemaah? Membaca Al-Quran. Kalau bisa 1 hari khatam, kalau nggak bisa 1 bulan khatam, nggak bisa lagi 1 tahun khatam, kalau nggak bisa lagi minimal 1 tahun 1 halaman, kalau nggak bisa lagi minimal 1 tahun memandang Al-Quran. Kalau memandang Al-Quran saja nggak bisa, maka pertanyaannya betapa busuknya hati kita. Jelas tak jamaah? Yang kedua, membaca Al-Quran cocok untuk apa saja. Acara orang meninggal, alhamdulillah, yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Tetap apa enggak? Acara pernikahan dibuat
membacakan Al-Quran cocok ide waqa'atil. Ayo lanjut. Laisa liwat. Nah, hafal belas. Qul a'udzu birabbil. Qul huwallah. Yasin. Ar-Rahman. Hebat-hebat. 5 menit 7 surat. Alhamdulillah. Wes kalau nggak orang saya aja. Subhan. Tapi kalau selain Al-Quran dibaca dalam kondisi situasi A cocok, situasi B gak cocok. Contoh, ketika pernikahan pakai lagunya Evita Mala. Rambut siapa ini, kasih bikin tak enak hati. Semalam tidur di mana, semalam makan di mana, mana dulu. Cocok pernikahan, ada orang kematian keseripahan diputerkan. Kemana, ku harus mencari. Cocok apa dah? Cocok apa dah? Ya cocok. Al-Quran dilakukan apa saja bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa apa saja. Tapi kalau selain Al-Quran diganti nada yang enggak bisa. Rambut siapa ini? Bikin tak enak hati. Semalam tidur di mana? Semalam makan di mana? Tak cocok. Maka ayo baca Al-Quran 1 huruf ditulis pahala 10 kebaikan. 1 huruf nanti berubah menjadi pemuda atau pemudi di dalam kubur. Rugi. Ibu-ibu sudah bisa baca Al-Quran. Kalau belum, belajar mengejak mempatama, tapatama, matamu begitu. Diejak nggak apa-apa. Orang yang baca Al-Quran lancar bersama malaikat yang mulia. Orang yang membaca Al-Quran mengejak yang lancar pahalanya 2, pahala 1 karena membaca usahanya membaca, kemudian yang kedua karena dia untuk berjuang supaya bisa 2. Shallu ala Nabi Muhammad. Qamarun. Sudah tadi? Nanti. Ya ayyuhan nabi. Orang itu mungkin boleh. Ya ayyuhan nabi.
bisa terjemahannya. Tadi itu dari belajar kok. Ayo lanjut. Allah ya Rabb. Ada YouTube itu. Berdoa wal afuna anin nas. Supaya terasa berkah Ramadannya. Yang pertama sebarluaskanlah salam. Yang kedua jangan lupa baca Al-Quran. Rugi sekali bagi orang Islam. Itu sumber kehidupan. Bisa di mana saja kita baca kecuali di WC dan tempat kotoran. Yang ketiga adalah wal afuna anin nas. Mau memaafkan kesalahan orang. Sanggup Pak? Berat mana Pak minta maaf sama memaafkan? Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu sudah memberi contoh minta maaf gak bunuh paman Kanjeng Nabi, singa tentaranya Allah, namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa Pak? Siapa Bu? Hawane kudu Al-Fatihah. Hamzah bin Abdul Muthalib dibunuh paman tercinta. Masa-masa kejayaan Islam belum tercapai, perjuangan Islam tidak hanya dibunuh, dibelah dadanya, diambil yang namanya jantung dan paru-parunya, hatinya dimakan oleh namanya Kafiroh Hindun. Rasulullah itu sampai sedihnya itu sampai menahan. Masya Allah, qadarullah, dengan izin Allah, gak berselang lama si Wahsy bin Harb yang membunuh paman Kanjeng Nabi Muhammad datang ke kota Madinah. Ya Rasulullah, amantu billah wa bika ya Rasulullah, saya masuk Islam. Coba Pak RW dulu ada putrane panjenengan dibunuh orang. Orangnya depan rumah, sudah jelas bukan Mas Goni, bukan. Apalagi Ahmad Bajuri, bukan. Nah, datang minta maaf Pak, jujur kacang hijau Pak, jangan ada duka di antara kita, Pak RW. Salam, akhirnya apa? Dengan berat hati. Ini Wahsy ya, ini Wahsy, dipegang dadanya, ini Wahsy. Nah, ya Rasulullah, saya Wahsy, kamu yang membunuh paman saya. Ini namanya CLBK, cinta lama belum kelar. CLBK, cucian lama belum kering. Nah, ini Wahsy yang membunuh paman saya betul. Ternyata apa Rasulullah? Wahsy, saya terima masuk Islammu dan saya maafkan kesalahanmu, tapi saya nggak bisa melupakan. Maka setelah ini saya terima permintaan maafmu, saya terima, tapi jangan tampakkan mukamu di hadapan saya. Maka sampai Rasulullah wafat, beliau nggak bisa berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Artinya apa? Kalau panjenengan memaafkan, wajib hukumnya supaya tenang, memaafkan supaya surga, memaafkan supaya mendapatkan pahala yang tidak bisa dihitung-hitung, nggak ada batasnya. Tapi secara psikologi, kalau belum bisa melupakan kejadian, tidak dianggap dosa. Sanggup Pak? Sanggup Bu? Insya sama-sama belah. Lah Bajuri kiainya itu sudah pernah begitu, pernah. 2012 saya ikut seleksi jadi pegawai KUA Pak Naib. 16 orang yang diambil satu, tinggal 2 orang jadi barang sama saya. Saya 2012 sampai pindah dari Rembang ke Semarang. Ternyata apa? Yang satu pesaing saya itu pakai uang sesajen, sogok Pak, sogok. Banyak, tapi ketemu orangnya sampai sekarang saya tetap saya maafkan. Lupa? Tidak. Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Kalau perasaannya sangat rubah dengan tetangga itu, dengan handai tolan itu, dengan saudara itu, tidak masalah. Yang penting memaafkan. Kemudian minta maaf, jangan gengsi. Rasulullah juga mencontohkan.
Ketika haji wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato, siapa yang pernah saya pukul, siapa yang pernah saya rugikan, siapa yang pernah saya ambil hartanya, maka pada pagi hari ini tolong berdiri ambil dariku. Kalau saya pukul, pukullah aku. Kalau saya ambil uangnya, dirham dinarnya, maka mintalah sekarang. Sama sahabat begini, kayak panjenengan di hadapan saya nggak berani Pak. Walaupun saya kecil tidak duit gini kan, nyekomek Pak, paham dibagi, nggak berani. Akhirnya ada lagi Rasulullah mengungkapkan berdiri, berdiri. Akhirnya ada sahabat namanya Ukasah. Siapa Pak namanya? Siapa Bu namanya? Ukasah berdiri. Ya Rasulullah, dulu ketika perang Badar saya terpelanting dari onta, kemudian saya tersungkur mau berdiri, ternyata di hadapan panjenengan, jenengan ketika cemetinya itu digoyang-goyangkan, digerak-gerakkan mengenai punggung saya ya Rasulullah. Terus mau apa? Saya ingin membalas dendam sekarang. Oh oke. Akhirnya apa? Di hadapan Rasulullah, Umar bin Khattab sudah mengucapkan, ini sahabat gak tahu diri. Akhirnya apa? Si Ukasah ini juga mengatakan, ya Rasulullah, saat terkena cemetimu itu pakaian saya itu terlepas, kelihatan perut sama punggungnya, maka jenengan wajib untuk melepas bajumu supaya kelihatan yang namanya perut dan punggung. Alhamdulillah Rasulullah melepas sampai kelihatan putihnya punggung Rasulullah, perutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Ternyata Ukasah nggak jadi nyambuk, memeluk dengan menjadi hamba Ramadhani. Kita sudah nggak mau baca Al-Quran, kita nggak mau berbagi, kita nggak mau bersalam, kita nggak mau bermaaf-maafan, kita nggak mau untuk melaksanakan sholat tahajud. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka untuk mengakhiri pertemuan kali ini supaya berkah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengejar saya lagi insya Allah. Ala niyatil husul wal qabul wal ijabah wa siyah wa salamah, khususan khasa fi hajati keluarga besar RW 5 Selorejo Bedanpur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Mukitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haku ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya
مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا فقيه يا وارث يا راشد يا صبور عز وجل. Marilah kita memohon kepada Allah, kita mengheningkan daripada pemikiran kita, kita memurnikan niat kita, kita mengikhlaskan hati kita, menghinakan jasad kita, menengadahkan tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makom ataupun majelis ini majelis yang barokah, majelis yang dikelilingi para malaikat, majelis yang dikepung dengan rahmat Allah, majelis yang dibanggakan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis yang penuh ketenangan, maka kita manfaatkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita anna daiman abada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil